Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah orang tewas, luka-luka. Tidak hanya itu, akibat gempa sejumlah bangunan rusak dan berikut cuplikan dialog dengan Bupati Cianjur yang kami rekam beberapa waktu yang lalu. Dan saya sudah terhubung dengan Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman. Selamat siang, Pak Herman. Siang, Pak. Pak Herman, dengan Davi dari Breaking News. Pak Herman, Anda merasakan gempa terjadi, bagaimana laporan yang Anda terima hingga siang hari ini, Pak Herman? Iya, tadi gempanya pas jam 1:20. Saya sedang berada di mobil, itu goncangannya sangat besar sekali. Dan saya mendapat laporan, di Cianjur itu besarnya gempa sekitar 5,6 skala Richter, kedalaman 10 km. Dan itu tepat di tengah-tengah kota Cianjur. Dan untuk daerah selatan, pantai, saya sudah cek, aman dan tidak potensi untuk tsunami. Nah, kemudian juga di perkotaan ini banyak sarana dan prasarana yang hancur. Rumah-rumah warga ada yang hancur, bahkan tadi di belakang pendopo ada yang meninggal. Dan juga tadi sekitar di daerah Cugenang, tepatnya dekat rumah makan Cinta, itu diprediksi ada 8 mobil yang terkena longsor dari tebing. Sekarang sedang evakuasi, sehingga arus lalu lintas Cianjur Cipanas ini sudah terputus. Dan juga tadi mendapat laporan dari kepala desa yang ada di Cugenang, banyak warganya yang rumahnya hancur. Dan juga rumah sakit sama sedang menampung warga-warga yang terkena longsor, yang terkena runtuhan rumah-rumah. Sekarang sudah banyak warga kami yang dibawa ke rumah sakit. Begitu laporan sementara, Pak. Oke, Pak Herman, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, artinya terdapat kerusakan akibat gempa di sana, kemudian ada juga laporan masuk kepada Anda, ada warga yang meninggal dunia, betul Pak? Iya, betul. Oke, terkait jumlahnya apakah sudah didapatkan, Pak Herman? Kenapa? Terkait jumlah warga, apakah saat ini sudah didapatkan? Belum, sedang kita prediksi. Petugas kami sekarang sedang mobile. Oke. Sedang mobile gitu. Oke, sekarang fokus penanganan dari pihak kabupaten seperti apa, Pak? Barusan dari para kepala desa yang diperlukan adalah alat berat. Khususnya banyak jalan-jalan yang tidak bisa akses kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kita prioritaskan itu dulu. Oke, di daerah mana Pak, kalau boleh tahu tepatnya akses terputus? Tadi dekat Cinta ya, tadi Cinta, rumah makan Cinta. Juga di desa Padaluyu, Cugenang, tadi yang sudah melaporkan saya. Oke, desa mana Pak? Padaluyu. Oke. Kecamatan Cugenang, itu nggak bisa akses sama sekali. Oke. Itu ya. Oke, artinya jalur menuju ke sana terputus Pak ya? Akibat puing-puing atau seperti apa? Longsor. Oke, longsor. Artinya ada juga longsor yang terjadi di sana. Barusan informasi, ada 8 mobil yang teruruk longsoran tanah. 8 mobil teruruk longsoran tanah, mobil yang sedang melintas di sana ya Pak? Sedang melintas. Oke, di daerah Cugenang. Artinya prioritas saat ini adalah mengevakuasi mobil dari dalam longsoran itu, Pak ya? Iya, kita evakuasi dulu jalan-jalan yang longsor, sehingga petugas kami bisa mobilisasi. Gitu. Kita prioritaskan itu dulu. Sebelum rumah, kita prioritaskan jalan dulu. Kecuali yang warga-warga setempat, saya kerahkan untuk bantu rumah-rumah yang di dalamnya masih ada warga gitu. Oke, baik. Saat ini kan tim Anda tentu sedang bergerak di lapangan. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait seperti apa, Pak? Terkait dengan pengadaan ambulans, kemudian rumah sakit rujukan, kemudian pengadaan alat berat juga seperti apa? Sudah berjalan. Tadi begitu terjadi bencana alam, saya perintahkan rumah sakit standby, alat-alat berat kita bergerak menuju daerah-daerah yang harus segera ditangani. Oke, ada berapa rumah sakit yang menjadi rujukan, Pak? Ada 3 rumah sakit Cianjur. 3 rumah sakit pemerintah ada 2, rumah sakit swasta ada 2 juga, ada 4 berarti. Ada 4 ya, ada 4 rumah sakit. Untuk Cianjur Selatan, sekali lagi untuk Cianjur Selatan aman. Oke.
yang aman itu. Untuk selatan aman artinya memang tadi juga dikatakan tidak berpotensi tsunami ya Pak Herman ya? Ya, karena kecil sekali kerasanya di Cianjur Selatan itu. Oke. Kalau untuk desa yang terdampak Pak, termasuk kerusakan-kerusakan rumah, ada berapa desa Pak? Sementara belum bisa diprediksi, karena sekarang tim kami lagi mobile. Oke, artinya tim Anda sedang bergerak di lapangan Pak ya. Kemudian kalau untuk laporan meninggal dunia juga saat ini masih diidentifikasi Pak. Kemungkinan Masih identifikasi. dampak gempa yang paling besar dirasakan di wilayah Kabupaten Cianjur sebelah mana Pak? Cianjur sekitar Cugenang. Sekitar Cigenang Itu ya? 5,6, kedalaman 10 kilo. Barusan juga mendapat laporan dari para guru sekolah SMK 1 Cugenang hancur. Nah, itu. Oke, Ya. Pak Bupati, ini gempa terjadi pada saat aktivitas warga sedang berlangsung. Dari Ya. Anda juga tentu mungkin merasakan dampak gempa yang terjadi tadi. Dari pandangan Anda Sangat besar sekali. ya, seperti apa Pak situasi yang terjadi Pak di sekitar Anda saat itu? Boleh diceritakan kepada kami Pak? Begitu saya turun dari mobil, masyarakat langsung turun ke jalan semua. Histeris, ada yang nangis, ada yang nggak bisa jalan. Saya sampai sedih melihat warga yang setelah gempa berkerumun di pinggir-pinggir jalan. Sementara rumah-rumahnya tidak sedikit yang hancur, bahkan perabotan rumah tangga ini sama sekali pada hancur. Itu. Dan saya mohon kepada warga masyarakat Cianjur, hati-hati sekarang juga saya merasakan di Pendopo ada gempa susulan, tapi gempanya relatif kecil. Saya mohon sekarang posisi jangan dulu masuk, di luar saja sampai dengan kondisi sudah aman sama sekali gitu. Oke, artinya kondisi sudah aman ya Pak. Untuk penanganan pertama, belum ya? Belum aman karena barusan juga terasa masih ada gempa-gempa kecil lagi. Oke, gempa susulan di sana ya? Iya. Oke, Gitu. Pak, kalau untuk ambulan dan petugas-petugas apa ada yang standby Pak, khususnya di Kita wilayah, standby, kita ready. termasuk ambulan di desa, wilayah-wilayah Bu. pusat Barusan perkantoran ambulan dan udah juga berjalan. sekolah-sekolah ya Pak? Iya, kalau sekolah alhamdulillah untuk SD sudah pada pulang. Cuma untuk SMA kelihatannya masih ada tadi di sekolah. Yang lain sudah pada pulang. Oke. Gitu ya. Oke. Ambulan kita siap-siap di tiap desa ada ambulan ya. Terus di rumah sakit juga ada, di puskesmas juga ada. Kita barusan telepon dengan dinas kesehatan agar ambulan disiapkan apabila diperlukan oleh warga. Oke. Gitu. Kalau untuk Ini kerusakan, barusan ambulan terus keliling-keliling. oke, ambulannya mobile Pak ya? Iya, barusan juga ada beberapa ambulan yang lewat di depan saya. Oke, kalau untuk laporan kerusakan terhadap fasilitas umum, sudah terima Pak? Fasilitas umum Gedung Dewan. Saya rencananya hari ini ada rapat paripurna jam 2 karena gedungnya juga plafonnya ambruk ya sehingga direschedule kembali. Oke. Artinya terdampak ke Gedung Dewan juga Pak ya, sehingga rapat Terdampak juga. dihentikan Ya, Pak. dihentikan gitu. Oke. Ya. Pak, Jadi sementara saya baru menerima laporan itu belum sepenuhnya. oke. Ya. Jadi saat ini Pak, mungkin pemirsa juga ingin tahu, mungkin warga Kabupaten Cianjur juga ingin tahu yang menjadi fokus penanganan dari Kabupaten Cianjur terhadap gempa ini seperti apa dulu Pak pertama? Iya, pertama saya hari ini sedang menseleksi di tiap-tiap desa, kecamatan. Saya perintahkan Pak Kades, Pak Camat untuk menginventarisasi. Yang kedua, nanti kita prioritaskan mana infrastruktur yang paling berat. Kita prioritaskan itu. Terus yang sakit juga kita fasilitasi di rumah sakit dan puskesmas. Itu ya. Oke, puskesmas semua selain rumah sakit yang tadi Anda sebutkan juga sudah standby ya Pak? Standby, nih. Barusan tuh ngantri ambulan Cianjur. Oke. Setiap sekali tuh beberapa ambulan. Oke.
Pak Herman, banyaknya ambulan yang tadi Anda katakan kan ini salah satunya menjadi indikasi ya ada Iya, korban, banyak warga yang sakit. begitu ya, ada warga yang sakit, kemudian mungkin warga yang Ya. terdampak dari gempa itu Ya. sendiri. Apakah Saya sekarang prioritaskan mau ke rumah sakit dulu melihat warga yang ini, yang parah. Oke, Anda ingin melihat secara langsung warga di rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit Sayang. Oke.